Jadi sabar itu kadang mesti memang harus dipaksa, gitu ya Bu ya. Nah, karena apa? Karena dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh. Termasuk menuntut ilmu. Bu, apakah di situ perlu kesabaran? Perlu kesabaran sekali. Mau berangkat taklim, anak rewel, ya, ini ujian. Jadi Allah menguji, jadi berangkat nggak gara-gara anak rewel, gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian ingin belajar tahsin, ya, dilalahnya, ya, dilalahnya kalau bahasa Jawa itu, setiap pas jamnya ngaji, itulah yang sakit kepala lah, yang ada tamu lah, yang sebagainya, itu juga ujian. Kita sabar kan menghadapi, artinya setelah kita sudah menyelesaikan hal yang harus diselesaikan, misalnya ada tamu, oh ya sudah, maaf ya Bu, saya hari ini udah ngaji dengan baik-baik. Maka ketika orang-orang yang diuji seperti ini akhirnya dia berangkat ngaji, insya Allah itu adalah orang yang lulus. Artinya butuh kesabaran. Sabar Bu ya. Kalau para salafus soleh zaman dulu ketika mencari kebenaran satu hadis itu harus berjalan bermil-mil, berjalan berkilo-kilometer ya, mencari kebenaran satu hadis, karena hadis itu disahihkan itu minimal ada 10 orang yang membenarkan. Iya, kalau berjalannya dari di GMG ya Bu ya, dari blok I ke blok C dekat ya. Kalau ulama ya, orang salafus saleh zaman dulu itu dari Mesir ke Palestina, ini benar nggak hadis ini? Dan jangan bayangkan dulu itu ada pesawat ya, dengan unta, dengan kuda, seperti itu. Itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Pun ketika kita menuntut ilmu pun harus sabar. Makanya Bu, ketika kita hanya ya sekedar ngaji di Umi Lina atau sekedar ngaji di pindah blok aja, itu mah kecil gitu ya. Itu tidak dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi sangat malu ya Bu ya, kalau ketika kita itu cari ilmu, jaraknya sangat dekat kok sampai nggak datang, itu Masya Allah. Maka yang pertama, ketika kita hijrah itu Allah sandingkan dengan kata-kata sabar dalam Quran surat An-Nahl ayat 110 ya. Nah, sekarang juga ibu-ibu sedang hijrah ya, jadi bu guru di rumah. Maka sabar Bu ya, sabar. Sama Bu, saya juga ngalamin seperti itu, kadang emosi, kadang sebagainya, tapi kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya oh, Allah sedang mengembalikan anak-anak kita sepenuhnya dalam pengajaran kita ya. Maka di situ banyak dituntut sebuah kesabaran. Mudah-mudahan kita akan menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, itu kan sebagian dari azam kita ketika kita ingin berhijrah dengan kesabaran ya. Baik, kemudian yang kedua ya, bagaimana kita harus berhijrah? Yang kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218, nanti coba dicek ibu-ibu ya, saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi poin yang kedua, hijrah itu disandingkan dengan kata-kata jihad. Ya. Saya di sini tidak akan membahas bagaimana makna spesifik jihad, tapi secara luas jihad itu dari kata-kata mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Ya. Jadi Allah itu akan melihat kesungguhan hambanya. Jadi ketika kita hijrah, ketika kita sudah berazam tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu, itu harus dibuktikan dengan kesungguhan. Bagaimana buktinya kesungguhan? Oh, dulu saya pakai jilbab yang diuntal-untal gitu ya, maka tahun ini gitu ya Bu, saya harus berubah jilbabnya yang syar'i. Maka harus bersungguh-sungguh. Salah satu ciri kesungguhan itu dia tidak berbalik ke masa lalu. Misalnya kalau memang dia sudah bersungguh-sungguh ya,
mengganti bajunya yang tadinya ketat, pakai bajunya, kemudian diganti dengan gamis yang longgar. Maka setiap harinya dia pakai seperti itu, continue, istiqomah gitu ya, baik di dalam rumah mau keluar rumah ya. Kalau tertutup mah ketika muhrim kita itu beda lagi ya ceritanya ya. Tapi ketika kita sudah berazam bahwasanya saya itu harus berubah gitu ya Bu, maka jangan balik lagi ke masa lalu gitu. Nah, ini adalah salah satu ciri kesungguhan kita, karena Allah itu akan menilai kesungguhan kita. Allah tidak menilai hasil ya. Seperti misalnya kita pengen, tahun ini saya pengen menghafalkan 1 juz 30 harus kelar misalnya ya. Nah, setiap kemampuan orang itu cara menghafalnya berbeda. Ada yang baru baca sekali langsung hafal, ada yang tidak. Nah, tapi di sini justru Allah memberikan kesungguhan kita. Begitu kita tidak hafal, diulang lagi. Perkara hasilnya itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita ada usaha. Gitu ya, Bu ya? Ya, seperti itu. Jadi, yang kedua ya, ketika kita ingin hijrah, itu kata Allah disandingkan dalam di Quran surat Al-Baqarah ayat 218 dengan kata jihad bersungguh-sungguh. Kalau kita ingin menjadi ibu yang soleh, kalau kita ingin punya anak yang soleh, solihah, maka ibunya juga harus menjadi ibu yang soleh dulu. Karena apa Bu? Keluarga itu terbentuk ya, akhlak itu terbentuk kebanyakan di dalam keluarga. Kalau ibunya tidak bisa menjadi panutan, orang tuanya tidak bisa menjadi panutan, maka anak-anaknya juga tidak mempunyai panutan. Maka ketika dia tidak mempunyai panutan, dia akan mencari panutan yang lain, dari YouTube lah, dari film-film yang dia tonton lah, dari temannya di lapangan lah, dan sebagainya. Maka ketika ibunya ingin menjadi anak-anaknya soleh ya, orang tuanya berharap soleh, maka orang tuanya dulu yang harus soleh. Maka di sini perlu adanya kesungguhan orang tua dalam belajar, dalam mempelajari bagaimana membina rumah tangga, bagaimana cara mendidik anak yang soleh. Ini kan perlu kesungguhan belajar Bu. Walaupun belajarnya tidak harus di universitas ya, ibu sungguh-sungguh, wah kalau ada kajian sungguh-sungguh mendengarkan ya, kalau ada taklim ya, ustazah ustadznya memberikan ujangan-ujangan bagaimana membina keluarga yang anaknya nanti jadi hafiz Quran dan sebagainya, didengarkan, habis itu dipraktekkan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan setengah-setengah ya. Kalau kita berjalannya setengah-setengah, maka Allah pun akan memberikan ganjaran yang setengah-setengah ya, nggak ngalur nggak ngidul gitu ya. Jadi fokus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, poin yang ketiga, hijrah itu dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita sama-sama cek Quran surat At-Taubah ayat 117 ya. Di situ Allah berfirman, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi pada masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling ya. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Jadi artinya ketika mereka hampir putus asa Bu, gitu ya Bu ya, karena saking menderitanya di Mekah, diboikot ya, diembargo, terus kemudian tidak diberi pokoknya sengsara gitu. Mereka hampir berpaling, tidak mau ikuti Rasulullah ya, cobaan demi cobaan. Mereka hampir tidak udahlah saya nggak ikut Rasulullah, tapi akhirnya mereka mengikuti Rasulullah dan mereka bertobat, maka Allah menerima taubat mereka. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi ketika hijrah itu dihubungkan dengan Rasulullah. Jadi maknanya
ketika kita ingin benar-benar hijrah, ketika kita ingin berubah ya untuk lebih baik, maka yang harus kita contoh, yang harus kita teladani siapa, Bu? Rasulullah SAW. Nah, jadi itu ya, Bu ya. Jadi poin ketiga, ketika kita memang harus hijrah, sudah idola-idola yang dulu yang bukan dari Rasul itu tinggalkan. Dulu ya, kalau mungkin remaja-remaja sekarang itu ya senang K-pop, terus senang artis Korea, ketika dia harus berhijrah udah selesai, gak usah. Kalau pengen, namanya manusia wajar pengen lihat sudah, tapi jangan jadi idola ya. Karena ini dari cerita anak saya ya, dulu waktu SD itu teman-temannya itu sampai membawa poster-poster K-pop itu buku sekolah. Itu kan masya Allah, jadi sangat mengidolakan sekali. Tapi ketika kita sudah harus berhijrah, maka seluruhnya harus mengikuti Rasul. Kalau kita bicara ittiba Nabi gitu ya, maka kita tidak bisa bicara parsial. Artinya kita harus menyeluruh, baik ibadahnya beliau, baik sifatnya beliau ya Bu, baik perasaannya beliau, silahkan kita contoh semua. Kita tahu bagaimana cara ibadah beliau, kita kepengen seperti Rasulullah misalnya ya, ibadahnya benar. Oh iya ya, Rasulullah itu kalau mau tidur baca misalnya ya Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh Rasulullah itu kalau mau tidur wudu dulu. Oh Rasulullah itu ya bertetangga tidak pernah menyakiti. Oh Rasulullah itu lemah lembut, tidak pernah berkata kasar. Jadi semuanya dicontoh ya. Nah, bagaimana cara mencontoh Rasulullah? Nah, ini perlu adanya tadi Bu, kesungguhan. Kita lihat sejarahnya Rasul, kita lihat hadis-hadis Rasul, kita lihat biografi Rasul ya. Kita lihat hadis-hadis bagaimana Rasul itu beribadah. Nah, ini kan ada perlu kesungguhan serta kesabaran dalam meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi istri yang baik, mencontoh istri-istri Rasulullah. Tentunya istri Rasul itu baik karena ajaran dari Rasulullah gitu. Maka ketika kita ingin berhijrah, kita tidak boleh lepas dari ajaran Rasulullah. Maka yang menjadi contoh itu adalah Rasulullah. Karena apa Bu? Karena sebuah cinta itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan. Kalau kita cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan ya. Maka salah satu bukti kita cinta kepada Allah, kita bersungguh-sungguh ingin berubah, maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan, jika kamu cinta kepada aku maka ikutilah Rasul. Karena apa Bu? Bukti nyata, perbuatan, perkataan ya, contoh-contoh bahwa dia cinta kepada Allah ya itu seperti Rasul. Bagaimana cara Rasulullah puasa gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau dulu kita puasa hanya menahan lapar dan haus ya, tiap harinya masih ngomel, tiap harinya masih ngomongin orang, tiap harinya masih menumpuk-numpuk makanan kalau buka ya, kita berubah. Oh ternyata Rasulullah itu kalau puasa itu banyak baca Al-Quran, banyak menyantuni orang miskin, banyak sedekah pas puasa gitu ya Bu ya. Terus kemudian buka seadanya, tidak menumpuk-numpuk makanan. Oh ternyata Rasulullah itu buka pakai kurma. Maka insya Allah ketika kita beritiba makan kurma ngikutin Rasul, semuanya berpahala. Termasuk perasaan Rasulullah. Rasulullah itu orangnya sangat perasa. Ketika kita memang kepengen, saya pengen kayak Rasulullah, orangnya perasa. Rasulullah itu gak enakan ya kalau bahasa kita. Gak enakan apa? Gak enakan kalau saya sampai menyakiti hati tetangga. Misalnya tetangga itu ngasih makanan asin banget gitu ya Bu ya, misalnya, Bu gimana tadi? Oh alhamdulillah enak Bu gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya, oh bagaimana ya, kira-kira kurang apa? Oh mungkin itu kurang gula lah sedikit biar gak terlalu. Jadi kita jangan langsung wah kagak enak Bu asin. Nah itu tidak mencontoh Rasulullah. Kan Rasulullah itu orangnya perasaan banget. Pernah ketika Rasulullah itu datang ke
sahabat gitu ya, diundang oleh sahabatnya, kemudian diberikan roti. Kan Rasulullah nunggu gitu kan, biasanya kalau makan roti itu kan pakai kismis atau pakai apa itu, Rasulullah nunggu gitu ya. Kemudian sahabatnya, Rasulullah karena lama nggak diberikan apa-apa, Rasulullah pun menunggu, ini hanya roti aja, apakah ada selai gitu ya. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, saya hanya punya ini. Ada juga cuka, kemudian dikasih cuka. Kemudian Rasulullah tuh mencelupkan rotinya tuh di cuka. Nah, apa kata Rasulullah? Saya tidak menemukan makanan seenak ini. Padahal bayangkan ibu-ibu, kalau cukanya diempe-empe itu enak, ya kan? Nah ini cuka, roti dicelupkan cuka, itu rasanya kayak apa? Dan Rasulullah itu mengatakan bahwa saya tidak pernah menemukan makanan seenak ini. Itu kan benar-benar Rasulullah menjaga perasaan. Ya, maka silahkan kalau ibu-ibu pengen berhijrah, ibu-ibu pengen berubah lebih baik, contoh Rasulullah dari keseluruhannya, ya, dari ibadah Rasulullah, dari cara berbicaranya Rasulullah yang tidak pernah menyakiti tetangga, ya, dari perasaannya Rasulullah itu sangat menjaga sekali perasaan. Tapi Rasulullah juga punya ketegasan, ya, ketika ada para sahabat pernah ya dikirimkan, saya lupa ke negeri mana, saya lupa gitu ya. Jadi rajanya itu mengutus menyampaikan kepada Rasulullah bahwa di sini perlu guru, ya, kalau bahasa kita perlu guru tahfiz lah, ada yang mau belajar Islam. Misalnya Rasulullah mengirimkan 70 sahabatnya. Apa yang terjadi? Bukannya mengajar, di sana malah dibantai oleh raja itu. Maka Rasulullah pun marah, ya, seluruh didoakan oleh Rasul dan seluruh rajanya itu diperangi. Jadi konteksnya beda. Jadi Rasulullah tahu saat kapan marah, saat Rasulullah tidak marah, ya. Ya, beda sekali ketika Rasulullah ke Taif, ya, sampai malaikat gregetan gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah, dan ini kisah yang sangat terkenal. Maka Jibril pun sampai gregetan, udah wahai Rasulullah, kalau kamu minta bukit ini ditimpakan ke Taif, maka akan ditimpakan ke Taif. Tapi Rasulullah apa mengatakan tidak, karena mereka belum tahu gitu ya. Mudah-mudahan kalau bukan mereka, nanti anaknya atau cucunya akan menjadi pengemban dakwah Islam. Dan ternyata sampai saat ini banyak tokoh-tokoh pengemban dakwah Islam itu dari Taif, karena memang tidak tahu. Ada dulu juga seorang Yahudi pernah kencing di masjid, sahabat-sahabat marah, tapi Rasul tidak marah gitu ya, karena Yahudi ini tidak tahu ini tempat sholat, diajarkan. Sampai akhirnya dengan akhlaknya yang sangat mulia ini, sang Yahudi ini masuk Islam, jadi bisa menempatkan, ya Bu ya, seperti itu. Nah ini ya Bu ya, 3 poin yang harus kita revisi, artinya yang harus kita harus dikoreksi kembali. Oh, bagaimana kesabaran kita tahun kemarin? Oh, mungkin kalau kita kurang sabar, tingkatkan. Atau yang kemarin sudah sabar, lebih sabar lagi, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita koreksi diri, sebenarnya kesungguhan saya itu sampai di mana sih? Ya, kalau masih cuma ngaji buat ngisi waktu luang, terus ngurus anak supaya cuma kenyang doang, itu berarti belum bersungguh-sungguh, ya. Nah, kita tingkatkan lagi kesungguhan kita. Oh, ngaji harus sungguh-sungguh, ya, seperti itu. Kita harus mendidik anak dengan sungguh-sungguh, karena anak kita adalah investasi dakwah Islam ke depannya. Maka harus bersungguh-sungguh menyiapkan generasi yang lebih baik, ya, baik secara finansial atau secara spiritual. Nah, ini perlu kesungguhan yang sangat luar biasa. Kemudian ketika kita memang sudah menancapkan kesabaran dan kesungguhan kita, maka hal yang harus dilakukan itu adalah kita berjalan, ya, kita beribadah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita ingatkan kembali bahwasanya teori ikhlas itu ada 3 ya Bu ya, minallah, billahi, ilallah. Jadi sesuai dengan, selaras dengan apa yang akan kita lakukan secara kita berazam untuk berhijrah, yaitu ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka niatkan karena Allah, minallah. Kemudian bilahi, dengan cara Allah, ya, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ilallah, tujuannya adalah Allah, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mendapat pujian dari orang, bukan untuk dikatakan bahwa saya hebat, bukan dikatakan bahwa anak-anak saya hebat dari orang tua hebat, tidak, tapi semuanya itu karena lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah berikan kita
sebuah kekuatan, sebuah kemampuan, sehingga kita bisa menjadi umat yang lebih kuat ya, sehingga azam-azam kita menjadi sebuah ghirah ya, menjadi sebuah semangat untuk menjadi lebih baik. Dan semangat untuk lebih baik itu akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan terbentuk peradaban Islam yang lebih baik. Dan mudah-mudahan terciptanya peradaban Islam yang lebih baik itu di situ ada campur tangan kita, di situ ada kiprah kita ya. Dan mudah-mudahan amal-amal kita itu menjadi amal yang terbaik di sisi Allah ya, menjadi amal yang menjadi timbangan pemberat kebaikan di sisi Allah, dan pada akhirnya Allah menempatkan kita semua di dalam jannahnya Firdaus. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya ibu-ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kebenaran datanya dari Allah semata dan kesalahan dari saya pribadi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.